Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sehat semua jemaah? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada DKM dari Masjid Riyadhus Shalihin yang telah mengundang kami pada waktu ini, dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam itu tidak ada namanya kebetulan. Semuanya sudah Allah berikan kadarnya masing-masing. Semua sudah Allah berikan takdirnya masing-masing. Baik itu suatu yang baik ataupun suatu yang buruk. Dan itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri apapun bentuknya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai permasalahan tentang ruqyah ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yang dimana hal ini adalah hal yang insya Allah membuat saya juga sangat bergidik ketika membaca buku ini. Ya, judulnya adalah Zuhud dan Kelembutan Hati oleh Dr. Ahmad Farouk. Di sini ada keutamaan orang yang hendak mengejar ilmu dalam agama kita. Sungguh luar biasa orang-orang yang ingin mengejar ilmu. Di sini ada sebuah kisah dari hadis sebuah asar sahabat, yaitu Abu Darda. Ada seorang sahabat yang datang kepada Abu Darda. Terus dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, apapun bentuknya. Dan ruqyah ini adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam. Maka Allah akan mempermudah jalannya untuk masuk ke dalam surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayap sebagai keridoannya terhadap penuntut ilmu. Bayangkan, sampai seorang malaikat merendahkan sayapnya kepada manusia apabila mereka hendak menuntut ilmu. Dan yang paling berilmu ini akan memintakan maaf oleh seluruh penduduk bumi. Dan seluruh penduduk langit. Bahkan sampai ikan yang ada di dasar laut. Mereka akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang mau menuntut ilmu. Masya Allah, keutamaan seorang penuntut ilmu, ya. Keutamaan seorang alim, yaitu seorang penuntut ilmu, dibandingkan seorang ahli ibadah adalah seperti rembulan pada malam bulan purnama dengan bintang-bintang. Jauh perbandingan. Ada sebuah kisah seorang ahli ibadah, yang ahli ibadah itu terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berjalan ke suatu pasar.
Dan di pasar tersebut dia bertemu dengan seorang laki-laki yang badannya bau, ya. Dan dia menghindari bau badan orang tersebut. Lalu datanglah syaitan, datanglah iblis berbentuk seorang laki-laki soleh, pakai baju putih-putih, wajahnya bersinar, janggutnya putih, masya Allah. Kalau kita lihat itu luar biasa. Lalu iblis ini yang dia menyamar sebagai laki-laki soleh itu berkata kepada ahli ibadah. Apa yang dikatakan dia? Dia berkata bahwasanya seluruh ibadah yang kau lakukan sudah menguap. Tidak ada satupun yang Allah terima. Karena kenapa? Karena engkau tidak mau mencium bau badan dari anak Adam. Siapa anak Adam? Kita semua. Kemudian selanjutnya sang ahli ibadah takut. Ahli ibadah takut luar biasa. Ya. Terus dia berkata, bagaimana caranya agar ibadah saya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya berkatalah iblis tersebut yang menyerupai seorang kakek-kakek laki-laki yang sangat soleh sekali. Dia berkata bahwasanya, pergilah engkau ke gunung sana. Di sana ada gua, dan di dalam gua itu ada tikus. Ya, bunuhlah tikus di sana dan kalungkanlah tikus itu, dan beribadahlah engkau dengan menggunakan itu, maka Allah akan menerima semua ibadahmu. Dan akhirnya ahli ibadah ini mengikuti saran orang tersebut. Ya, dia ke gunung tersebut, dibunuh oleh dia. Kemudian akhirnya dia sholat, dia beribadah menggunakan najis di kalungnya. Selama 60 tahun dia beribadah dengan menggunakan tikus yang dia kalungkan. Ibadahnya diterima enggak? Enggak ada satupun ibadahnya yang diterima. Itulah seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah, dia belum tentu mengetahui hal yang syirik ataupun yang tauhid, yang halal ataupun yang haram. Dia hanya tahu beribadah kepada Allah. Dia tidak berilmu. Berbeda dengan ada satu kisah. Ada seorang ulama, ya, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu sedang berdoa di masjid. Kemudian dari tiang masjid ini, Pak, masya Allah, keluar cahaya, ya, dan berkata, akulah Tuhanmu. Ya. Apa yang dilakukan ulama ini? Kalau kita gimana, Pak? Wah, ini Tuhan saya datangin saya nih. Ibadah saya bertinggi. Ya, ini saya ibadah saya bertinggi, pahala saya luar biasa. Jadi Tuhan saya mendatangi saya. Kalau kita pasti gitu. Ya. Tapi ulama ini enggak. Ya, begitu cahaya itu datang lalu berkata, ini saya adalah Tuhanmu. Ya, langsung dia bilang, pergi ke Allah. Ya, langsung cahaya hilang. Kenapa? Karena Rabb kita tidak akan menemui hambanya. Hanya ada satu nabi, ya, dan nabi ini hanya berbicara langsung kepada Allah, yaitu Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu pun dari gerai dan lainnya, ya, nggak sampai menampakkan wujudnya. Itu seorang nabi, apalagi kita, ya. Dan seorang ulama mengetahui itu, seorang ahli ilmu mengetahui hal tersebut. Nggak mungkin rohnya akan menemui dia, nggak mungkin rohnya akan menemui
dia. Ya, itulah keutamaan seorang ahli ilmu. Dia bisa membedakan antara yang hak dan batil. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke materi ruqyah syariah. Ada yang tahu tentang ruqyah syariah di sini? Tahu Bapak Ibu tentang ruqyah syariah? Atau tentang ruqyahnya aja? Sudah ya, alhamdulillah ya. Ada yang belum? Belum ya, alhamdulillah. Ruqyah, ya kita sebut dengan bacaan-bacaan. Ya. Ruqyah ini terbagi dua. Yang pertama disebut dengan ruqyah syariah. Yang kedua disebut dengan ruqyah sifatnya syirkiyah. Ada dua. Dan orang awam, yang kita sebagai orang awam bingung membedakan yang mana syar'i, yang mana syirik. Karena sedikit sekali orang yang mengetahui tentang hal ini. Dan insya Allah kita akan bahas di sini dengan mudah. Setelah pembahasan ini kita bisa membedakan yang mana yang syar'i, yang mana yang syirik. Ya. Ruqyah syariah, ya, atau kita bilang dengan doa yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah syariah ini mempunyai 3 syarat oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau yaitu Fathul Bari. Beliau berkata, ulama sepakat bahwasanya ruqyah punya 3 syarat. Yang pertama syaratnya adalah yang dibaca Al-Quran dan Sunnah atau doa-doa Nabi atau Asmaul Husna, dan dibaca dengan jahar atau keras. Ya. Contohnya apa? Pernah lihat tangan tujuh semuanya? Pernah ya? Ketika meruqyah teriak nggak Bu? Teriak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Khusyuk keluar semuanya. Ya. Itu ruqyah syariah. Kalau syariah gimana? Ya. Kita berdekat kita ngomong apa ya orang? Ya. Ternyata lagi makan. Capek. Ya, seperti itu. Ya. Itu ruqyah syariah pasti tidak kedengeran suaranya. Karena kenapa? Kenapa? Gak kedengeran. Karena mereka tahu yang mereka baca itu salah. Yang mereka baca itu nggak benar. Makanya mereka menyembunyikan bacaannya. Perumpamaannya kita mudahkan. Ada orang punya mobil sama orang yang ingin maling mobil. Ketika ingin mengambil mobilnya sama nggak? Beda. Kalau yang punya mobil pede, ya, bawa mobil kuncinya, ya, nyalain tong, ya kan, dimainin dulu bosnya, ya kan, terus kemudian jalan. Ya. Tapi kalau maling ingin ambil mobil pelan-pelan, dia ngeliat kanan, dia ngeliat kiri, ada sapi atau enggak gitu. Ya, dia ngeliat kanan dan dia ngeliat kiri. Ya, agar apa? Agar tidak terlihat sama orang. Dan dia pelan-pelan. Nah, pelan-pelan dia, agar tidak ketahuan. Ya, ketika udah sampai kaca mobil, dia pasti kata, diam lagi, dia ngeliat kanan, dia ngeliat kiri. Ya. Dia diam-diam agar tidak tertangkap. Ya. Karena tahu yang dilakukan itu salah. Sama halnya dengan ruqyah syirkiyah. Ya, kalau kita datang ke ruqyah syirkiyah, dia terang-terangan. Misalkan gini, begitu datang ibu sakitnya apa? Sakitnya ini, oh ibu nggak ngomong. Ya, ibu punya sakit ini kan, ibu ini kan. Ya kan? Wah, kita langsung, wah, luar biasa, sakti, mandra, mandra berulang, ya, mandraguna, masya Allah. Ya. Terus habis itu pengobatannya dia terang-terangan, hai iblis, hai jin-jin di sini, masuklah ketemu dia dan sembuhkan dia. Kabur nggak Bu? Kabur, kabur
terang-terangan. Ya, makanya mereka berbisik. Paham ya Bu? Ya, alhamdulillah. Ya, apabila mereka berbisik, mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Ya, dan mereka tahu itu salah. Makanya mereka tidak terang-terangan. Berbeda dengan ruqyah syariah, kita terang-terangan membacanya. Ya, bahkan sampai teriak-teriak, sampai suaranya serap kadang-kadang. Ya, bahkan kadang-kadang ada sampai lubangnya keluar mungkin ya. Itu seperti itu. Ruqyah syariah. Iya. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua daripada ruqyah syariah adalah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang kita mengerti. Bahasa yang kita mengerti apa Pak? Indonesia. Ya. Kalau lagi di Amerika pakai bahasa Inggris. Kalau di Spanyol pakai bahasa Spanyol. Ya. Bahasa yang kita mengerti. Ya. Tapi kalau ada konvergen bahasa sisa ada ya. Itu dukun. Atau ruqyah syariah. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah syarat yang paling penting dalam ruqyah syariah, yaitu ruqyah syariah tidak ada manfaat sama sekali kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa meruqyah? Kita semua bisa meruqyah Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pun termasuk orang yang baru dalam Islam. Saya baru masuk Islam tahun 2008. Ya. Tahun 2008, masih muda, belum mengerti apa-apa, ya. Dan bisa meruqyah. Bahkan anak saya pun bisa meruqyah. Ya. Jadi kita semua bisa meruqyah. Jadi ruqyah itu bacaannya nggak mesti panjang. Yang terpenting dalam ruqyah adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita yakin kepada Allah, ketika kita minta kepada Allah akan diberikan, akan diberi. Insya Allah. Mudahnya ruqyah syariah. Kemudian masuk ke dalam ranah ruqyah syariah. Ruqyah syariah atau bisa kita bilang mereka doa atau mantra-mantra. Ya, kadang mereka disering dengan mantra-mantra untuk meminta pertolongan kepada jin, syaitan atau iblis. Biasanya cara mereka Bismillahirrahmanirrahim atau waladhdallin. Bacaannya diselingi dengan mantra-mantra, dengan bisikan-bisikan. Ya, bukan bisikan menggoda ya. Dengan bisikan-bisikan itu yang mereka lakukan. Ya. Ayat Al-Quran yang mereka pakai untuk kamuflase. Tahu kamuflase ya bukan? Tipuan. Agar kita tertipu, agar terlihat pengobatan Islami. Ruqyah syariah. Kita sebut mereka dengan dukun berbaju putih. Kenapa kita sebut dengan dukun berbaju putih? Karena sekarang dukun baju hitam udah nggak ada, udah jarang. Ya, Ki Joko Bodo ketobat. Ya, Ki Joko Bodo ketobat. Ya, ada Ki Geneng Pamungkas. Ya, tobat sekarang, tidak agama lagi. Ya, terus kemudian selanjutnya siapa? Yang di Bekasi juga ada ya. Itu sedikit tuh, ya sedikit. Yang hitam itu sedikit, tapi banyakkan yang putih.
kita punya sebutan untuk mereka. Kita sebut mereka dengan uskun, ustaz, dukun. Ada namanya kikun, kiai, dukun. Ada yang kita namakan dengan jikun atau haji, dukun. Ada yang kita namakan dengan bidkun, habib, dukun. Tapi mereka sebenarnya apakah mereka ustaz? Apakah mereka haji? Apakah mereka kiai? Bukan. Mereka hanya mengaku. Sebenarnya mereka bukan seorang ustaz. Sebenarnya mereka bukanlah seorang kiai dan lain. Bagaimana kita membedakan ciri-ciri mereka? Secara fisik kita nggak bisa bedakan mereka. Kenapa? Ada yang pernah melihat TV nggak? Pernah nonton kasusnya UGB? Ustadz Guntur? Bumi? Ya. Khawatir Bumi? Ya. Ibu lihat nggak pakaiannya? Putih-putih, pakai sorban. Islami nggak? Bahkan lebih Islami dari seorang ustadz, lebih Islami dari seorang kiai. Ya. Tapi pengobatannya tahu nggak Bu, seperti apa? Tahu ya? Saya pernah ada pasien dari bekasnya Guntur Bumi ini. Datang ke tempat dia, pendaftaran bayar 500.000. Ada yang sanggup? Kemudian setelah itu dideteksi sama dia. Ibu disihir Bu, ya, ada coba-coba. Ibu disihir, ya, dimasukin ke kamar gelap. Begitu dimasukin ke kamar gelap, kepala begini-ginian, lalu keluar apa? Cacing, ya, sama paku, sama lain-lainnya, sama pasir dan lainnya. Tapi tahu ya Bu caranya ya, dijelasin di TV soalnya, ya, dibuka, ya, dan disiapin ditaruh di sini begini. Nah, itu caranya dukun. Ya, tapi masuk ke palsu. Ya. Terus kemudian setelah itu takut-takutin. Ya, ditakut-takutin gimana? Beginian, Ibu lihat, ya, Ibu lihat. Ini sihirnya Bu, ini sihirnya. Ini kalau saya lepas, jika saya lepas Bu, ini satu keluarga Ibu mati. Takut nggak Bu? Takut. Kita udah panik. Yang kena musibah kita ketakutan pula. Ketakutan kita jadi. Ya. Terus akhirnya apa? Ibu ini mesti buru-buru. Ya, kita punya paket Bu. Itu Ibu nanti potong kambing. Sama nanti kita kirimin doa khataman Al-Quran dari anak yatim. Murah Bu, cuma 25 juta. Ini beneran loh Bu, saya nggak ada. Ini pasien saya cerita. Ya, 25 juta. Mendingan DP rumah. Ya, mendingan DP rumah. Di sini masih banyak. Ya, seperti itu. Ya, akhirnya, ya, Pak Ustadz saya nggak punya duit. Yaudah Bu, yang di dompetnya keluarin semuanya. Itu yang di kupingnya. Ya, pakainya apa? Anting emas. Ya, salah pakai deh Bu katanya. Ya, gelangnya dibuka. Ya, ketahuan aja lagi. Ya, akhirnya semuanya disuruh buka. Ya, untuk bajunya disuruh buka. Ya, seperti itu. Ya, akhirnya diserahkan semua. Terus saya tanya kepada ibu tersebut, Bu, setelah itu sembuh enggak? Enggak, Masya Allah. Ya, cuma ditipu. Ya, habis itu nggak mau datang lagi jelas. Ya, cuma itu. Ya, emasnya daripada berpindah tangan. Ya, alhamdulillah. Itu ruqyah. Ya. Dukun berbaju putih, kita bisa lihat dari hal tersebut. Ya. Dari secara fisik kita nggak bisa bedakan mereka, tapi dari tata cara pengobatan kita bisa bedakan mereka. Ciri-ciri ruqyah syirkiyah, saya akan bawakan 5 cirinya. Yang pertama cirinya adalah ketika dalam pengobatannya mereka semuanya rata-rata akan menanyakan nama bin dan binti. Dia begininya. Kenapa Bu? Kenapa? Pernah ya?
bin dan binti? Kalau mau gambaran gini, nama bin dan binti untuk manusia atau untuk jin? Manusia lah. Nama bin dan binti untuk jin. Untuk manusia, kalau saya ada orang datang ke tempat saya curiga sama dia, saya akan tanyakan, Pak, KTP-nya mana? Ya, jadi apa-apa maling bisa saya teleponin, ada nama KTP-nya. Ya. Tapi kalau nama bin binti kita laporin ke polisi, polisinya bilang mana KTP-nya? Bin binti saya nggak kenal siapa dia. Ya tapi kalau ada KTP-nya jelas, ada apanya, ada nick-nya, dan itu bisa di-searching. Karena data nick itu dalam dunia polisian adalah memiliki dalam bahasa komputernya. Ya, kode yang unik yang bisa dicari walaupun namanya sama. Begitu juga jin. Mereka menggunakan nama bin dan binti, ya, itu sebagai primary key. Ada yang orang IT di sini, ya. Primary key atau kode yang unik, ya, yang apabila seseorang sudah diketahui nama bin dan bintinya, apabila dia dikirim sesuatu, jinnya bisa nyasar nggak? Ya. Jinnya akan sampai kepada tujuan. Ya. Kalau dalam Google Map, Anda telah sampai tujuan. Tujuan Anda ada sebelah kanan jalan. Yang dalam Google Map itu. Permisalkan ada seseorang yang namanya Ahmad, mohon maaf, contoh aja. Jadi kalau ada namanya sama, mohon maaf. Ya. Di kompleks ini, Ahmad misalkan ada 10. Ya. Kemudian ada orang yang bermasalah dengan Ahmad ini. Ya, terus kemudian dia datang ke tukul, Mbah, tolong Mbah, saya sakit hati sama si Ahmad. Kenapa? Kemarin masa wortel saya diambil dimakan. Masya Allah. Ya, saya dendam sama dia. Saya akan bunuh dia, Mbah. Ya, itu wortelnya buat kelinci saya dimakan sama dia. Ya, terus kemudian si dukun ini kirim jinnya, sus, ya, pergi kamu ke Babelan sana, ya, bunuh Ahmad. Pas sampai ke Babelan dia bingung, ya, kenapa bingungnya? Ahmadnya ada 10. Ya, Ahmadnya ada 10. Ya, balik lagi dia laporan ke si dukunnya, lapor bos, Ahmadnya 10, yang mana bos? Oh iya lupa katanya. Ahmad bin Jufri, oh dia tahu, ya, dia ada di Blok C dekat Riyadhus Shalihin. Ya, mudah-mudahan gak ada yang namanya sama. Pas saya disomasi lagi. Ya, seperti itu. Ya, sampai gitu. Akan nyasar ke Ahmad yang lain? Tidak. Tidak akan nyasar ke Ahmad yang lain. Oleh karena itu mereka membutuhkan nama bin dan binti. Dan yang satu lagi, dan ini saya bilang kurang ajar. Kenapa? Apabila dukun ini lagi sepi, ya, dia akan melihat apa catatan dia. Ahmad bin Jufri sakit, Ahmad bin Jufri sakit, datang sini. Ahmad bin Jufri sakit, ntar jinnya datang di sana, nyakitin si Ahmad bin Jufri, lalu Ahmad bin Jufri akan datang lagi. Jadi buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang dulu pernah pengobatan seperti itu, mulai dari sekarang kalau ada dalam pengobatan ditanya nama bin dan binti, jangan dikasih. Atau jika dipaksa, kasih aja nama orang. Bintinya binti siapa kayak gitu, ya. Bintinya jangan binti Jufri, ya. Bintinya binti Beckham, wah keren tuh. Ya. Binti Beckham, wah. Bintinya binti Sarah. Ya, seperti itu, ya. Karena kenapa? Begitu dia punya dan dia lagi sepi orderan, jobnya lagi sepi, dia panggil, ya, Ahmad bin Jufri sakit, datang ke musuh. Nanti habis Ahmad bin Jufri itu sakit, dia mimpi kamu datang ke sini buat sembuh. Nah itu cara mereka kerja, ya, dibikin bulan balik, ya, setiap bulan, setiap minggu, atau pas
KTP anaknya. Lagi butuh duit nih. Ya, itu biasanya dilakukan oleh mereka. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah mereka ada syarat-syarat bawa ayam cemani, bawa telur kayak orga, ya. Bawa apa lagi? Bawa kain hitam. Bawa apa lagi? Bawa alis harimau. Aneh kan? Ada. Itu pasien saya ada tuh, Masya Allah. Terus saya tanya sama dia, saya juga bingung. Pak, ada Pak? Ada. Terus jadi gimana? Kata kiainya ada di pesantren saya. Masya Allah. Di pesantrennya dia. Harganya tahu nggak Bu? 5 jeti. Ya. Tadi saya mikirnya mungkin pas ini harimau lagi casual ke sawang diambil kan alisnya. Masya Allah. Ternyata pas ke sana ternyata apa? Yang dikasih ada serabut kelapa dikasih warna hitam. Astagfirullah, 5 juta. Ya, itu Masya Allah. Ya, itu tipu daya semua. Tipu daya semua. Ya, jadi yang kedua ada syarat-syaratnya. Ya, dan yang ketiga, yang kedua biasanya kebanyakan adalah mereka ada yang bilang minta apel jin. Ada yang pernah nggak dengar apel jin? Nggak ada. Ya. Dan ada salah satu hal yang paling susah dicari. Air mata buaya. Ya. Buaya dalamnya banyak. Air matanya susah. Ya, itu air mata buaya. Ada-ada aja emang. Ya. Dan kadang-kadang nggak itu aja Bu. Ya. Saya ada pasien saya, ada yang disuruh lipstick, ada yang disuruh berbedak, ada yang disuruh bawa penggorengan. Ya, saya bilang wah ini dukun kayaknya kurang ini. Kurang alat dapur. Masya Allah. Ya, ada seperti itu ada. Ya, seperti itu ada. Ya emang aneh-aneh. Tapi itu syaratnya. Apabila syaratnya diikuti, baru jinnya akan membantu. Ya, dalam ruqyah syariah kita nggak perlu syarat. Ya, dan nama bin atau binti kita nggak perlu nama bin dan binti. Ya, bahkan dalam ruqyah nggak tahu namanya pun bisa di ruqyah. Ya, seperti ini ruqyah seperti ini nanti kita ruqyah sama-sama. Saya nggak ada yang tahu nama bapak atau ibu satu-satu. Ya, tapi semuanya bisa di ruqyah. Begitu jin atau syaitan dalam tubuh manusia, mereka mendengarkan ya kedahsyatan, kebesaran ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan terbakar oleh jin Allah. Jadi kita nggak mengandalkan jin. Kita mengandalkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kemudian syarat ciri-ciri ketiga daripada dukun berbaju putih. Ya, dukun berbaju putih ini atau ruqyah syirkiyah, ya, ciri mereka yang ketiga, mereka bisa melihat jin, mereka bisa merasakan jin, mereka bisa menerawang, atau bisa hal-hal gaib, apapun bentuk hal gaib itu, sekecil apapun hal gaibnya, dukun. Loh. Jadi ustadznya pakai apa dong biar orang tahu kena gangguan jin atau enggak? Kita bisa tahu orang kena gangguan jin atau tidak dari gejala-gejala gangguan jin. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terkena sakit atau bahasa keren kita sakit non medis, ya, sakit non medis, ya, dengan sakit medis. Itu ternyata sakit non medis dengan sakit medis sama dalam hal diagnosa. Ya, di dalam buku ini, ya, di dalam buku ini ada namanya ciri-ciri gangguan jin. Ya, dan ciri-ciri gangguan jin tidak akan pernah berubah. Itu aja. Ya, di sini ada. Ya, nanti akan kita bacakan ciri-ciri gangguan jin dari buku ini. Ciri gangguan jin yang paling mudah kita lihat, ya, ciri gangguan jin yang paling mudah kita lihat, ya, adalah ibadah.
jin. Ya, itu sudah pasti dia ada gangguan jin. Ya, belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang aja lah. Baru aja belum komat. Ya, pas komat, komat, ya kan? Belum sholat. Ya, pas sholat, masih sholat pertama nih. Ya, pas sudah mau ke tempat mau salam, wah lari. Ya, pas lari sampai ke masjid apa? Ya, udah salam, balik lagi lah, nggak mau disolat. Ya, itu gangguan jin. Ya, malas yang seperti itu gangguan jin. Ya, dulu terus sampai dia. Ya, akhirnya enggak sholat. Kemudian selanjutnya apa? Ciri yang paling terlihat adalah ketika sholat sering lupa rakaat. Itu gangguan jin. Itu jelas. Itu gangguan jin paling jelas adalah ketika sholat sering lupa rakaat. Dan hampir banyak dari pasien-pasien yang kita ruqyah itu semuanya rata-rata ketika sholat mereka semuanya sering lupa rakaat. Ya. Kalau sering itu berarti intensitasnya banyak, yaitu sehari bisa 2-3 kali ya dalam 5 kali sholat, atau 5-5-nya dia sering lupa rakaat. Ya, pas lagi sholat, Allahu Akbar. Kenapa ya? 2 sama 3 nih. Ya, tadi udah baca Al-Fatihah atau belum ya? Tadi udah tahiyatul atau belum ya? Itu gangguan jin. Ya. Sholat sering lupa rakaatnya. Ya. Jadi kita untuk melihat orang kena gangguan jin dari ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya adalah ketika sholat sering nahan kentut. Tahan terus. Ya, itu gangguan jin. Ya, kalau sekali 2 kali wajar, apalagi kalau makan lebih jelas. Ya, ya, dari kalau makan lebih jangan dilepasin dalam sholat. Pingsan sebelumnya. Ya, itu masalah. Ya, jadi kalau gangguan jin dia terus menerus, ya berkali-kali, dalam berapa kali sholat dia terus nahan kentut terus menerus, itu gangguan jin. Ya, terus kemudian ketika setelah selesai berwudu, kentut, wah, wudu lagi, ya, wudu lagi, habis selesai wudu, wah, wudu lagi, ya, akhirnya pas jalan udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah kentut lagi ya. Ya, itu gangguan jin, ya, itu gangguan jin. Ada juga yang dibuat was-was, ya, ketika mau sholat, Allahu Akbar. Ada loh, siapa pasien kayak gitu jujur, ya. Habis itu dia, ya, baca doa istighfar. Bingung dia bacanya, ya. Pas begitu sampai Al-Fatihah tuh bingung, ya. Alhamdulillah. Itu sholat zuhur 4 rakaat 1 jam, Bu. Ya, di Bogor. Ya, itu gangguan jin. Ya, jadi kita bisa melihat dari ibadah. Begitu ibadahnya buruk, sudah pasti itu gangguan jin. Ya. Kemudian tentang orang yang bisa melihat jin. Ada tidak orang yang bisa melihat jin? Ada nggak? Jangan lupa. Ada. Ibu ada nggak yang orang bisa melihat jin, Bu? Ada. Betul ada. Ya. Dan kita tidak menafikan hal tersebut. Bahwasanya ada orang yang bisa melihat jin, tapi mereka hanya terbagi dalam 3 kategori. Orang yang bisa melihat jin, kategori yang pertama, mereka melakukan perjanjian dengan jin. Dan ini dilakukan oleh dukun-dukun itu. Mereka melakukan suatu ritual-ritual, melakukan suatu puasa-puasa. Bahkan ada yang makan darah babi, ada yang makan daging babi, makan darah anjing.
Ya, bahkan ada yang menginjak-injak Al-Quran. Ada bu, ya. Saya lupa daerah mana. Ya, ada seseorang kiai, ya, yang dia sering menyembuhkan orang. Ya, dan dia nggak minta apa-apa sama orang tersebut, dia cuma minta Al-Quran. Ya, kemudian lama dia melakukan pengobatan itu, semua orang datang sembuh, datang sembuh dengan izin Allah. Ya, setelah dia mati, para warga hendak menguburkan dia, tapi ada satu kamar yang terkunci. Ya, ketika kamar terkunci itu dibuka oleh warga dan dilihat di dalamnya, ternyata di sana banyak Al-Quran dan di sana bau pesing. Ya, jadi Al-Qurannya dikencingin. Ya. Untuk memperoleh ilmu sihir itu mudah. Ya, syaratnya cuma satu, kafir. Ketika kita kafir, kita bisa dapat ilmu sihir sekuat apapun. Jinnya akan membantu, ya, sebanyak apapun. Syaratnya cuma satu, kafir. Ya. Kemudian selanjutnya, kategori yang kedua, orang yang bisa melihat jin adalah orang yang terkena gangguan jin. Orang yang terkena gangguan jin, maka mereka bisa melihat jin. Dan yang ketiga adalah jinnya yang menampakkan dirinya. Jadi kita bisa melihat jin. Bagaimana membedakan antara orang yang kena gangguan jin dengan jin yang menampakkan dirinya? Ada yang bisa? Jin yang menampakkan dirinya, misalkan, ya saya bilang, Pak, ya Pak, di sana ada kepala orang Pak. Ya, terus Bapak ini melihat, oh iya kepala siapa tuh? Bapak sebelahnya melihat, oh kepala siapa tuh? Wah, semua jemaah di sini melihat, itu ada kepala siapa? Itu berarti jinnya menampakkan dirinya atau penampakan yang sering kita lihat di mana? Uka-uka atau dunia lain. Wah, jinnya menampakkan dirinya, terlihat di kamera, ya terlihat ini segala macam, ya. Tapi jauhi acara itu dia, jauhi acara itu benar-benar syubhat, ya. Penuh dengan hal yang mistis. Kita tak perlu masuk ke dunia seperti itu. Ya, saya selama meruqyah, saya masalah yang seperti itu. Dan saya bisa dibilang, setiap saya bersinggungan dengan jin, saya nggak percaya sama jin. Bahwasanya mereka bisa ini, bisa itu. Saya hanya meyakini, saya hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya apa? Yang gaib itu ada. Tapi apa? Yang gaib itu nggak bisa ngapa-ngapain kecuali atas izin Allah. Ya, jadi kita jangan percaya kalau mereka bisa ini, bisa itu, sehingga mereka lemah. Ya, jadi cara pikir kita terhadap mereka kita ubah, otomatis mereka itu akan lemah. Kemudian orang yang terkena gangguan jin, ya, misalkan ada 5 orang mereka jalan berbarengan, terus ada 1 orang yang lihat, itu siapa tuh putih-putih, ya. Orang kedua melihat, nggak ada apa-apa kok. Orang ketiga melihat, nggak ada apa-apa. Orang keempat melihat, nggak ada apa-apa juga. Ya. Berhalusinasi kan ini? Enggak, itu ada orang datang. Ya. Dan orang lain tidak melihat. Ya. Berarti orang yang melihat itu adalah orang yang kena gangguan jin. Ya. Itulah kategori orang-orang yang melihat gangguan atau melihat jin. Ya. Jika mereka tidak melakukan perjanjian dengan syaitan, mereka biasanya terkena gangguan jin. Dan yang ketiga, jinnya yang menampakkan dirinya. Jadi orang yang nggak ada yang bisa melihat jin. Apabila mereka orang biasa dan tidak ada jin dalam tubuh mereka. Bagaimana dengan fenomena anak indigo? Ada indigo nggak di sini? Indigo itu dari kecil bisa melihat jin. Kita
sebut mereka dengan jin keturunan, ya. Atau bahasa kerennya karuhun, ya. Bahasa Sunda ya Pak, karuhun, ya. Atau bahasa Padang, saya lupa bahasa Padangnya apa, ya. Jadi banyak, ya, versinya. Tapi kita mudahkan dengan namanya jin leluhur, ya. Mereka turun temurun dari leluhur kita, ya. Dan kita tidak tahu ternyata mereka melakukan perjanjian dengan syaitan, ya. Yang isi perjanjiannya itu adalah turunkan ilmu ini, ya, sampai ke keturunan saya. Jadi jika kita permisalkan seorang kakek, ya, ada kakek kita itu melakukan perjanjian dengan syaitan, terus dia berkata, turunkan ilmu ini sampai ke keturunan saya. Ya, misalkan kakek ini nikah dan dia punya anak 5, ya. Ini kelima anaknya semuanya ada jinnya dari mereka kecil, ya. Itu dinamakan jin keturunan. Mereka terus turun sampai ke keturunannya. Dan ini paling banyak di Indonesia dan banyak rekor. Bisa dibilang special case karena mungkin, ya, kita nggak tahu kejadiannya apa. Dan alhamdulillah banyak yang sembuh dengan izin Allah, dengan ruqyah. Yang apabila kata dukun-dukun ini mah udah darah daging, udah nggak bisa keluar. Ternyata apa? Setelah diruqyah keluar. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Ya, ini kelima-limanya semuanya ada gangguan jin. Kemudian biasanya yang lebih terlihat biasanya cuma 1 atau 2 orang, ya. Mereka bisa melihat dari kecil. Mereka bisa ilmu-ilmu kanuraga dari kecil, ya. Atau ketika mereka beranjak remaja dan dewasa, tiba-tiba bisa ngurut, nggak belajar, ya. Tiba-tiba bisa nerawang, nggak belajar, ya. Tiba-tiba bisa ngobatin orang tanpa mereka pelajari. Itu namanya jin keturunan, ya. Kenapa yang diturunin bukan uang 1 M, bukan rumah gedongan, bukan mobil Mercy, ya, tapi yang diturunin malah jin. Nasib, ya. Kalau saya bisa bilangnya jenazah atau jenazah, ya. Jadi kalau dia kena bilang nasib, jin nasib, ya, jenazah atau jin keturunan, bahasanya nasab, ya, bukan bahasa. Kelima anak ini semuanya ada jinnya. Dan apabila kelima anak ini semuanya menikah, ya, apabila kalian kelima anak ini semuanya menikah, masing-masing mereka semua menikah, ya. Kemudian masing-masing mereka punya anak 5. Ada berapa berarti? 25, alhamdulillah, ya. Berarti matematikanya lulus. Itu ke-25-nya semuanya ada jinnya, ya. Itu ke-25-nya semuanya ada jinnya. Dan nanti ke-25 ini akan nikah, ya. Masing-masing mereka punya anak. Itu semuanya akan turun ke anaknya, ke cucunya, cicitnya, cocoknya, cucunya. Semua turun, kecuali diputuskan perjanjian. Kecuali diputuskan perjanjian, baru akan putus, insya Allah. Jadi pas dia punya anak lagi, anaknya akan normal. Itulah salah satu fungsi daripada ruqyah. Paham ya Bapak Ibu, insya Allah, ya. Jin keturunan punya hal-hal atau kecenderungan yang sifatnya sama di setiap generasi. Garis bawahi itu, jin keturunan selalu mempunyai hal-hal atau kecenderungan yang sama di setiap generasi.